بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Quran sehari sehalaman dan kita sudah sampai pada halaman 230 yaitu pada surat Hud ayat 72 sampai dengan 81 atau 71 sampai 80 insyaallah taala. Kita baca dulu dengan qiraah Ibnu Katsir. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi qalat ya waylata alidu wa ana 'ajuzu wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un 'ajib qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid falamma dhahaba an ibrahim ar-raw' wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut inna ibrahim lahalimun awwahum منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat 71 itu ada a'alidu tetapi hamzah yang kedua dikasih tanda bundaran. Ini menandakan bacaannya bacaan tashil alidu seperti a'jamiyun ya alidu. Kemudian ayat 72 rahmatu itu dikasih blok. Itu maksudnya kalau berhenti maka cara membacanya bukan rahmat tapi rahmah. Berbeda dengan qiraah Hafs. Kalau Hafs berhenti rahmat karena taknya tak maftuhah. Tapi kalau riwayat
Ibnu Katsir, qiraah Ibnu Katsir, maka berhentinya rahmah. Misalnya ya. Qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi alaikum rahmatullahi wa barakatuhu gitu. Baik, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama ya wailata, ini kalau berhenti boleh dibaca dengan ha. Ya wailata, panjangnya 6 harokat. Dan yang membaca seperti ini hanya satu orang, Imam Ruwais. Kemudian pada ayat yang ke 77 rusuluna, sin boleh disukun rusluna sebagaimana biasa. Kemudian pada ayat yang ke 78 atharu lakum, ra ketemu lam ini boleh idgham, athal lakum. Tukhzuni boleh ditambah ya, tukhzuni. Dhaifi boleh di fathah, dhaifiya. Ayat 80 qala law, lam ketemu lam boleh idgham, qalau. Ayat 81 rusulu rabbik, lam ketemu ra boleh idgham, rusul rabbik. Kemudian fa asri, tadi kita baca fasri. Fasri dengan asri berbeda ya. Karena kalau fasri itu asalnya isri. Tapi kalau asri beda lagi. Kemudian imra'atak boleh di fathah taknya imra'atuk. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsir ringkasnya Allah katakan pada surat Hud ayat 72. Qalat, si perempuan mengatakan. Perempuan ini siapa? Istrinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya wailatah, alangkah mengherankan, aalidu, apakah saya melahirkan, wa ana sementara saya ajuzun, wanita tua, wa hadza, dan ini ba'li, suami saya, syaikha, tua renta. Inna hadza, sesungguhnya ini, la syai'un, sungguh sesuatu, ajib, yang menakjubkan. Jadi istrinya Nabi Ibrahim yang pertama yang bernama Sarah, setelah dia lama mandul, maka divonis oleh malaikat, kamu akan melahirkan, berita langsung dari Allah. Maka dia mengatakan ya wailatah. Kata-kata ya wailatah ini diucapkan orang Arab ketika heran terhadap sesuatu. Maka dia merasa heran, kok bisa saya melahirkan? Mengherankannya dari 3 sisi. Pertama, karena dia mandul. Yang kedua, karena dia sendiri sudah tua renta. Yang ketiga, suaminya juga sudah tua renta. Mohon maaf, kadang-kadang laki-laki kalau sudah tua renta itu tidak mampu melakukan hubungan. Sebagian, tidak semua. Karena ada beberapa orang memberitahu kepada saya, ya saya ada masalah. Masalahnya apa katanya? Nah, ternyata nggak bisa melakukan hubungan karena sudah tua renta. Nah, ini 3 hal terkumpul pada keluarga ini, tapi dijanjikan akan melahirkan. Ini sesuatu yang menakjubkan. Apa jawaban malaikat? Qalu, mereka mengatakan, ata'jabin, apakah kamu takjub min amrillah, terhadap perintah Allah, rahmatullahi, semoga rahmat Allah, wa barakatuhu, dan berkah-berkahnya, alaikum, melazimi kalian, ahlul bait, wahai ahlul bait, yaitu ahlul baitnya Nabi Ibrahim. Innahu, sesungguhnya dia Allah, hamidun, maha terpuji, majidun, maha mulia. Yang dimaksud ata'jabin, apakah kamu takjub, itu maksudnya jangan takjub. Jadi kalimatnya bentuknya pertanyaan tapi maksudnya larangan. Enggak perlu takjub. Kenapa enggak perlu takjub? Karena Allah itu maha kuasa, ngapain takjub? Allah cukup mengatakan kun, semua yang diinginkan terjadi. Maka yang ditakjubi apa? Enggak ada yang ditakjubi. Laut saja dibikin kering oleh Allah bisa. Api dibikin dingin oleh Allah bisa. Nah, kamu mandul dibikin oleh Allah, hamil sangat bisa, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian didoakan oleh malaikat, mudah-mudahan dapat rahmat dan mudah-mudahan dapat berkah-berkah. Berkah itu adalah kebaikan yang banyak yang menetap, itu namanya berkah. Kemudian dari kata-kata ahlul bait ini diambil pelajaran oleh para ulama, berarti istri-istri itu termasuk ahlul bait. Istri-istri Nabi termasuk ahlul baitnya Nabi, istrinya Nabi Ibrahim termasuk ahlul baitnya Nabi, istri kita termasuk ahlul bait kita. Karena orang-orang Syiah yang sesat itu mereka tidak menganggap istri-istri Nabi sebagai ahlul bait. Padahal Al-Quran menyebutkan, silahkan lihat pada surat Al-Ahzab ayat 33, Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya tiada lain Allah menghendaki untuk melenyapkan kekotoran dari kalian wahai ahlul baitnya Nabi, dan mensucikan kalian dengan sebenar-benar pensucian. Ini kata orang-orang Syiah, ini khusus keluarga Nabi dari keturunan beliau, istri-istri nggak termasuk. Nah, Ahlus Sunnah mengatakan istri Nabi termasuk. Dalilnya apa? Dua. Satu, pada ayat-ayat sebelumnya Allah mengatakan ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi. Berarti ahlul bait itu ya istri Nabi, karena sejak tadi itu Allah bicara sama istri Nabi. Dalil yang kedua ini tadi ahlul bait, padahal yang diajak bicara adalah istrinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, maka jadi jelas istri-istri Nabi termasuk ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 74. Falamma maka tatkala dhahaba lenyap an Ibrahim dari Nabi Ibrahim ar-rau'u rasa takut, waja'athu dan telah datang kepada beliau al-busyra kabar gembira, yujadiluna beliau pun mendebat kami, maksudnya mendebat malaikat-malaikatnya Allah fi qaumi Lutin tentang kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud rasa takut adalah gara-gara tamunya tidak mau makan. Biasanya tamu tidak mau makan itu ada tanda-tanda dia ingin berbuat tidak baik kepada ahlul bait. Kemudian yang dimaksud kabar gembira adalah kabar gembira akan melahirkan dua orang, yang satu Ishak, kemudian berikutnya lagi akan melahirkan Yakub. Yakub? Bukan ya? Yang pertama Ishak, kemudian melahirkan Yakub. Wa min wara'i Ishaq Yakub. Ayat berapa kemarin itu? Ayat 70 nih, pada halaman 229. Nah, dikasih kabar gembira dua orang, satu anaknya, satu cucunya. Adapun yujadiluna mendebat kami, debatnya ini disebutkan pada surat yang lain. Bisa dilihat nanti pada surat Al-Ankabut ayat 32. Kata Nabi Ibrahim, inna fiha Luta, sesungguhnya di kampung itu ada saudara saya Nabi Lut. Ya, Nabi Lut ini adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibnu akhi, dia adalah keponakan saya. Qalu, maka malaikat menjawab, nahnu a'lamu biman fiha, kami lebih paham siapa yang ada di kampung tersebut. Lalu najjiyannahu wa ahlah, kami akan menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya kecuali istrinya, maka dia termasuk yang akan tertinggal di kampung tersebut, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna mendebat nih. Jadi mendebat maksudnya, loh, kamu akan menghancurkan kaumnya Nabi Lut, jangan dihancurkan. Kalau dihancurkan gimana nanti umat Islam yang ada di sana? Nah, itu maksudnya mendebat begitu. Nabi Ibrahim mendebat seperti ini bukan berarti dia tidak percaya terhadap Allah, bukan ya. Tetapi kenapa? Karena pada ayat 75 dijelaskan, inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim memang lahalimun, orangnya itu sikapnya aris, awwahun, selalu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, munibun, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud sikap aris itu adalah sikap yang berhati-hati, tidak cepat-cepat, tidak gerusa-gerusu. Nah, maka karena sikapnya tersebut, beliau khawatir kalau siksa ini mengenai orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang beriman. Nah, tidak sepantasnya mereka mendapatkan siksa. Yang dimaksud awah, banyak mengeluh, itu maksudnya adalah banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngeluh bukan keluh kesah karena musibah, bukan ya. Tapi maksudnya mengeluh tentang dosanya, ya Allah saya begini, ya Allah saya kurang begini, ya Allah saya kurang begini. Ngeluh-ngeluh sama Allah artinya mengeluhkan kekurangannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun munib ini sudah pernah dijelaskan dari kata-kata inabah, dan inabah itu adalah definisinya taubah ba'da taubah. Tobat setelah tobat, tobat terus menerus, itu inabah. Maka tobat itu sama dengan inabah. Bedanya kalau inabah itu lebih dahsyat, tobat lagi, tobat lagi. Demikian dijelaskan oleh guru kami Syekh Abdul Hadi Al-Kharsah. 76. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, a'rid, berpalinglah engkau, an hada dari ucapan ini, yaitu dari mendebat ini. Innahu, sesungguhnya, qad jaa, telah datang, amru rabbik, perintah pemeliharamu. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka, atihim, akan datang kepada mereka, adzabun, siksaan, ghairu mardud, yang tidak bisa ditolak. Yang dimaksud a'rid, berpalinglah, maksudnya berhentilah mendebat, enggak usah mendebat. Udah, pasrahkan saja kepada kami. Kami petugasnya Allah. Kami nanti akan mengirim siksa sesuai perintah Allah. Aman bagi orang-orang yang beriman. Yang dimaksud amru rabbik, perintah pemeliharamu, adalah siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dijelaskan kemarin kenapa siksa disebut perintah Allah. Karena siksa itu tidak akan datang kecuali Allah perintahkan. Allah belum perintahkan, malaikat nggak berani melakukan siksa. Begitu diperintahkan, langsung mereka lakukan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut ghairu mardud, tidak bisa ditolak, karena kalau Allah sudah menghendaki terhadap seseorang akan sesuatu, pasti akan terjadi. 77. Walamma, dan tatkala ja'at, datang, rusuluna, utusan-utusan kami, Lutan, kepada Nabi Lut, si'a, susah, bihim, dengan sebab mereka. Nabi Lut susah dengan sebab mereka. Wadaqa, dan sempit, bihim, dengan sebab mereka, dzar'an, hatinya. Waqala, dan Nabi Lut mengatakan, hada, ini adalah yaumun, satu hari, asibun, yang susah. Satu hari yang susah, atau satu hari yang dahsyat, atau satu hari yang berat. Yang dimaksud rusuluna, utusan-utusan kami, yaitu malaikat-malaikat tadi. Jadi malaikat-malaikatnya ini yang disuruh untuk mengirim siksa, jumlahnya 3 orang itu, yaitu setelah datang kepada Nabi Ibrahim, lalu datang kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Mereka punya jadwal 2, mendatangi Nabi Ibrahim, kemudian mendatangi Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud si abihim, susah Nabi Lut dengan sebab kedatangan mereka, karena para malaikat ini datang dalam bentuk pemuda-pemuda yang tampan, yang belum ada jenggotnya. Belum ada jenggotnya, dalam bahasa Arab disebut amrot. Amrot itu enggak pakai jenggot. Nah, silahkan lihat orang-orang Arab nih, yang masih muda-muda, yang belum keluar jenggot, itu kan cakep-cakep, Pak. Cakepnya seperti cantik, ya, seperti perempuan. Ya. Maka anak-anak kecil Arab itu laki-laki, kalau dipakai jilbab itu kayak perempuan, karena cantik-cantik atau cakep-cakep wajahnya. Nah, tamu-tamunya ini orangnya putih-putih, pemuda-pemuda cakep-cakep, belum ada jenggotnya. Itu yang menyebabkan Nabi Lut susah, karena orang-orang kayak gini pasti dicintai oleh kaumnya Nabi Lut yang suka homoseks. Jadi laki-laki suka laki-laki, tapi suka laki-laki yang gemulai kayak gitu, ya, laki-laki yang cakep-cakep gitu. Itu yang bikin Nabi Lut susah. Kemudian dhaqa bihim dar'a, dadanya atau hatinya sempit. Kenapa? Karena nggak punya kekuasaan Nabi Lut ini. Mau berbuat apa saya? Nggak bisa apa-apa. Ini sekampung semuanya memusuhi saya, sementara saya seorang diri, pengikutnya sedikit. Nah, mau menyelamatkan tamu-tamu gimana caranya? Nggak masuk akal, nggak ketemu jalannya untuk menyelamatkan mereka. Itu yang menyebabkan hatinya jadi sempit. Makanya dia mengatakan ini adalah hari yang dahsyat, atau hari yang besar, atau yang susah, yaitu susah kebaikannya, keburukannya, atau balaknya, atau musibahnya. Musibahnya besar, musibahnya susah untuk dihadapi. Ayat 78. Waja'ahu, dan datang kepada Nabi Lut, qaumuhu, kaumnya, yuhra'una, mereka bercepat-cepat, ilaihi, kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Wa min qablu, dan dari sebelumnya, kanu, adalah mereka, ya'maluna, mereka sudah beramal, as-sayyi'at, keburukan-keburukan. Qala, Nabi Lut mengatakan, ya qaumi, wahai qaumku, haula'i, mereka itu, banati, anak-anak perempuanku, hunna, mereka itu, athaharu, lebih suci, lakum, bagi kalian,
daripada tamu-tamuku ini. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wala tukhzuni, dan jangan merendahkan saya atau menghinakan saya, fi dhaifi, dalam tamu-tamu saya. Alaysa, tidakkah ada, minkum, di antara kalian, rajulun, seseorang, rasyidun, yang mendapatkan petunjuk atau yang paham. Jadi begitu kaumnya Nabi Lut mendengar bahwasanya Nabi Lut kedatangan tamu-tamu ganteng, mereka langsung cepat-cepat datang. Pertanyaan, siapa yang ngasih tahu? Padahal ketika mereka datang tidak ada yang tahu. Yang ngasih tahu konon adalah istrinya Nabi Lut. Maka istrinya Nabi Lut ini pura-pura beriman, menampakkan Islam, mungkin kalau sekarang pakai jilbab, tapi hatinya itu munafik. Jadi istrinya Nabi Lut itu orangnya kafir tapi menampakkan Islam. Istilahnya apa? Munafik. Menampakkan Islam sehingga masih bersama Nabi Lut, tapi sebenarnya hatinya bersama kaumnya. Sehingga kalau ada tamu datang, mereka bisikkan sama kaumnya, ada tamu ganteng-ganteng datang. Akhirnya mereka yuhra'un, bercepat-cepat. Yang dimaksud as-sayyi'at, amalan-amalan buruk, itu adalah maksudnya homoseks. Dan dari sini diambil pelajaran bahwa amalan buruk itu menghantarkan kepada amalan buruk berikutnya. Kenapa begitu mereka mendengar ada tamu ganteng, mereka langsung ingin menyergap tamu-tamu tadi? Karena sebelum-sebelumnya sudah sering melakukan perbuatan-perbuatan yang lalu, itu menghantarkan kepada perbuatan berikutnya. Karena itu kalau kita ingin berhenti dari suatu maksiat, caranya satu, segera tinggalkan. Nggak ditinggalkan, nanti akan berlanjut-lanjut. Jadi harus ada tenaga dari kita, ada kemauan dari kita untuk meninggalkan. Kalau tidak ada kemauan untuk meninggalkan, pasti lanjut terus. Nggak ada kemauan meninggalkan, pasti lanjut. Kata guru saya Ustadz Mudzakir, seperti orang yang terjatuh dari tempat yang tinggi. Kalau dia tidak segera memegang sesuatu, maka dia akan semakin jauh ke bawah dan semakin cepat jatuhnya itu. Karena semakin ke bawah itu semakin apa? Cepat sekali langkahnya itu. Maka orang jatuh harus segera mengkeranggih apapun yang bisa dia pegang. Yang bisa dipegang kayu ya kayu, atau kain ya kain, semua apapun harus dipegang supaya dia nggak tambah jatuhnya semakin cepat. Ini nasihat untuk diri kita masing-masing ya. Apabila kita merasa susah meninggalkan suatu kemaksiatan, maka niatkan sekarang juga tinggalkan. Kalau tidak ada niatan, tidak mungkin bisa meninggalkan. Kemudian yang dimaksud banati, anak-anak perempuanku, ini maksudnya adalah anak-anak perempuan yang ada di kampung beliau. Tidak harus putri-putrinya Nabi Lot, tapi semua wanita yang ada di kampung. Kenapa? Karena seorang nabi itu ibarat seorang bapak, sehingga kaumnya itu seolah-olah semuanya adalah anaknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Sesungguhnya tiada lain, saya ini bagi kalian seperti seorang bapak yang saya mengajarkan ilmu kepada kalian. Maka kalau seseorang itu datang ke kakus, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, dan hendaklah dia bercebok dengan tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, di sini Nabi mengatakan, saya bagi kalian seperti bapak. Dan ini juga kita temukan dalilnya dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 6. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abul lahum. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibunya kaum muslimin, berarti Nabi adalah bapaknya kaum muslimin. Kalau istrinya ibunya, berarti beliau adalah bapaknya. Beliau adalah bapak kita. Yang dimaksud at-taharu lakum, lebih suci bagi kalian, maksudnya halal bagi kalian. Kalau kalian menikahi laki-laki sesama laki-laki, ini enggak halal, enggak suci, maksudnya enggak halal. Nah, kalau menikahi perempuan itu suci, maksudnya halal. Kemudian beliau menyuruh mereka untuk paham dengan pertanyaan, alaysa minkum rajulur rasyid. Maksudnya pahamlah kalian ya. Jangan tidak paham. Masa masalah begini saja tidak paham? Ada seorang punya tamu malah dipermalukan. 79 qalu, mereka menjawab,
laqad alimta, sungguh-sungguh engkau telah tahu, malana, tidak ada bagi kami, fi banatika, pada anak-anak perempuanmu, yaitu perempuan di kampung tadi, min haqqin, dari kebutuhan, keperluan, wa innaka, dan sesungguhnya engkau, la ta'lamu, sungguh engkau mengetahui, ma nurid, apa yang kami kehendaki. Jadi maksud mereka, kami tidak butuh kepada cewek-cewek, kami butuhnya cowok. Maka di kampungnya Nabi Lot itu terjadi dua kemaksiatan. Kemaksiatan dari pihak laki-laki melakukan homoseks. Karena laki-lakinya homoseks, otomatis perempuannya tidak terjamah oleh laki-laki. Akhirnya mereka pun lesbi sesama mereka. Nah, jadi asalnya adalah apa? Laki-laki homo. Nah, begitu laki-laki homo, perempuannya ikut, yaitu apa? Melakukan lesbi. Sehingga kemungkaran terjadi dua di kampung mereka. Kata-kata hak itu sering diartikan adalah hak, ya, atau kewajiban. Tapi yang dimaksud di sini adalah hasrat atau kebutuhan. Kami tidak punya hasrat kepada para wanita. Kami tidak punya kebutuhan kepada para wanita. Maka sejarah orang suka dengan sesama jenis itu bermula dari kaumnya Nabi Lot. Sebelum kaumnya Nabi Lot, semua orang itu wataknya normal. Laki suka sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Nah, begitu kaumnya Nabi Lot ini muncul, maka mereka kemudian apa? Merusak tabiat mereka yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hasrat seperti ini, yang menyimpang seperti ini kalau muncul pada diri seseorang, dia wajib untuk menghilangkan, nggak boleh dia turuti. Seorang laki-laki diciptakan, laki-laki kan punya zakar kan, tapi ada kecenderungan kepada perempuan. Dia suka meliuk-liuk berjalannya, atau suka pakai tas ditenteng di sini, kemudian suka pakai jilbab misalnya, suka pakai bedak. Itu kesukaan seperti itu wajib dihilangkan, nggak boleh dituruti. Maka ada seorang ibu tahu anaknya dari kecil, misalnya usia 3 tahun, kok dia seperti menyimpang, laki-laki tapi suka apa? Main-main yang perempuan, segala sesuatunya suka kepada perempuan, disuruh pakai baju laki nggak mau, tapi sukanya baju perempuan. Itu jangan dituruti. Karena kalau dituruti itu semakin dodro nanti, lamanya apa? Semakin tua semakin dahsyat itu. SD dia tambah jadi perempuan nanti, SMP tambah dahsyat lagi, SMA tambah dahsyat lagi. Meskipun mohon maaf, kemaluannya masih kemaluan laki-laki, tapi sikapnya sudah sikap perempuan, nggak boleh dituruti. Rasulullah bersabda, la'anallah, Allah melaknat al-mutasyabbihat minan nisa, wanita yang menyerupai birrijal, laki-laki, atau laki-laki yang menyerupai wanita. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan orang yang melakukan seperti ini ada dua macam. Ada yang sebenarnya dia normal, tapi dia tidak suka dengan kondisi dirinya, dia pengen berubah. Ini keburukannya lebih dahsyat. Yang kedua, memang Allah ciptakan dia ada kecenderungan kepada lawan, yang kepada apa? Jenis yang lain. Dia seorang laki-laki tapi ada kecenderungan untuk jadi wanita. Sejak kecil sudah muncul itu. Bukan dimunculkan oleh dia sendiri, tapi sudah sejak kecil sudah muncul. Ada yang model gitu. Nah, meskipun dia diciptakan oleh Allah seperti itu, tetap dia wajib untuk memerangi hasratnya kepada jenis yang lain tadi. Dia tidak boleh menuruti. Kalau menuruti maka la'an, dilaknat oleh Allah. Tapi ketika muncul sendiri tadi belum dilaknat. Kapan dilaknat? Ketika dia menuruti. Bagi orang-orang yang memang diciptakan sudah memiliki hasrat yang aneh seperti itu. Ayat 80, qala, Nabi Lut mengatakan, kalaulah anna, bahwasanya li, bagi saya, bikum, terhadap kalian, kuwatan, ada kekuatan, au awi, atau saya berlindung, ila ruknin, kepada kekuatan, syadidin, yang kokoh. Maksudnya, kalau saya punya kekuatan atau saya bisa berlindung kepada kerabat saya yang kokoh, saya pasti akan memerangi kalian, saya pasti akan menjaga tamu-tamu saya ini dari serbuan kalian. Maka di sini ada kalimat yang mahdhuf, laqataltukum. Kalau saya punya kekuatan, saya akan memerangi kalian. Tapi apa daya, saya nggak punya kekuatan. Maka yang dimaksud kuwah ini, ya,
kekuatan dirinya dan kekuatan pengikutnya. Diri saya tidak punya kekuatan untuk memerangi kalian karena saya seorang diri. Dan pengikut-pengikut saya sangat sedikit, tidak punya kekuatan untuk menolak kalian orang sekampung. Kemudian saya tidak memiliki ruknin syadidin, kerabat yang kuat. Orang Arab biasanya kalau ada masalah itu merujuknya kepada kerabat. Kerabatnya nanti nggak akan terima kalau ada satu keluarganya diganggu orang. Akhirnya semua kerabat akan membela dia. Nah, maka kata Nabi Lut, saya juga tidak punya ruknin syadid, kerabat yang kuat yang membela saya, nggak punya. Karena itulah dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahmatullah ala Lut, semoga Allah merahmati Nabi Lut. In kana la ya'wi ila ruknin syadid, sungguh dia mengatakan kalau bisa saya akan berlindung kepada kerabat yang kuat. Fama ba'atsallahu ba'dahu nabiyyan, maka tidaklah Allah mengutus seorang nabi setelah Nabi Lut illa fi dzirwatin min qaumih, kecuali diambil dari kaumnya yang memiliki kerabat yang kuat, supaya tidak ada nabi yang mengatakan seperti itu lagi. Maka ini semacam disalahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Lut tidak mengatakan saja kalau saya bisa langsung mendatangkan pertolongan Allah kepada saya, akan saya turunkan itu pertolongan dari Allah. Kenapa enggak langsung rujuk ke Allah saja? Kenapa kok mengatakan lau annali bikum quwwah, kalau saja saya punya kekuatan, udah enggak usah mikir kekuatan diri sendiri, langsung aja mikir kekuatannya Allah. Nah, maka kata-kata rahmatullah, semoga Allah merahmati Nabi Lut, ini adalah kata-kata mendoakan sebelum menyalahkan. Sebelum mengkritik maka didoai dulu. Ini adabnya. Lebih bagus kalau Nabi Lut tidak mengatakan begini, tapi lebih bagus kalau Nabi Lut misalnya mengatakan saya akan minta tolong kepada Allah untuk menghanguskan kalian semua. Nah, maka sebelum mengkritik itu didoakan rahmatullah ala Lut, semoga Allah merahmati Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Dan semacam ini, yaitu mendoakan sebelum mengkritik, ini disebutkan juga dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 43. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, afallahu angka, semoga Allah memaafkan engkau wahai Nabi Muhammad. Lalu ditegur oleh Allah, lima adzinta lahum, kenapa engkau mengizinkan kepada orang-orang munafik untuk tidak ikut perang, padahal belum jelas kepada engkau siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Nah, ini sebelum ditegur didoakan dulu. Ini adabnya. Maka kalau negur orang supaya tegurannya itu masuk ke hati dia, doakan dulu kebaikan. Kalau udah didoakan kebaikan baru ditegur. 81. Qalu, mereka mengatakan, ya Lutu, wahai Nabi Lut, inna sesungguhnya kami rusul rabbik adalah utusan-utusan pemeliharamu. La yasilu, mereka tidak akan sampai ilaika kepada engkau. Fasri, maka jalankanlah di malam hari, bi ahlika bersama keluargamu, bikit'in pada satu bagian, minal laili dari waktu malam, wala yaltafit dan janganlah menoleh, minkum dari kalian, ahadun seorang pun, illa kecuali imra'atuka istrimu, innahu sesungguhnya musibuha akan menimpa istrimu, ma asabahum apa yang menimpa mereka. Inna sesungguhnya mau'idahum perjanjian mereka, yaitu perjanjian turunnya siksa, adalah as-subah, waktu subuh. Alaysa subah, bukankah subuh itu biqaribin, dekat? Jadi setelah Nabi Lot merasa sempit karena tidak bisa membela tamu-tamunya, maka Nabi Lot dihibur oleh para malaikat tadi. Mereka mengatakan, kami utusan-utusan Allah, yaitu para malaikat, sehingga kamu tenang saja. La yasilu ilaik, mereka tidak akan sampai kepada engkau, maksudnya tidak akan bisa menjamah engkau. Bagaimana caranya malaikat ini menghalau kaumnya Nabi Lot sehingga tidak bisa menjamah Nabi Lot, padahal mereka sudah geruduk di depan rumahnya Nabi Lot alaihissalatu wassalam. Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, malaikat Jibril ikut andil, yaitu beliau usap mata-mata mereka dengan sayapnya, maka semuanya jadi buta, nggak bisa melihat. Mana Lot ini, mana ini nggak kelihatan. Padahal tadi kelihatan, baru diusap matanya,
maka sudah nggak bisa lihat lagi. Nggak bisa melihat Nabi Lut, nggak bisa melihat tamu-tamu yang ganteng tadi. Nah, begitu mata-mata mereka buta, maka mereka sadar ini pasti sudah dapat siksa kita. Pasti dapat siksa. Tapi sadar sudah terlanjur malaikat turun, nggak ada gunanya. Kalau mau sadar sebelum malaikat dikirim oleh Allah. Malaikat sudah dikirim, sadar, nggak ada gunanya. Nah, maka malaikat kemudian mengatakan, jalankanlah keluargamu pada sebagian malam. Kata-kata asri ini diambil dari Isra. Isra Mi'raj itu loh. Isra itu kan perjalanan malam hari. Maka kata-kata biqit'im minal lail ini adalah tambahan saja. Seandainya tidak ada kata-kata lail, itu asri sudah bermakna berjalan di malam hari. Seperti dalam surat Al-Isra ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari. Ini tanpa kata-kata lailan, asra itu artinya sudah berjalan di malam hari. Sehingga kata-kata lailan ini tambahan. Nah, para ulama tafsir mengatakan, kalau tidak ada kata-kata lailan, maka itu bisa bermakna semalam penuh. Tapi ketika ada kata-kata lailan, maka itu maksudnya sebagian malam saja. Demikian juga di sini, biqit'im minal lail, sebagian malam. Jadi perjalanannya tidak dari awal malam. Maka dalam kitab tafsir disebutkan perjalanannya dimulai setelah awal malam lenyap. Malam dibagi 3 kan? Awal, tengah, akhir. Awal malam lenyap sekitar jam 11, nah baru dia ajak keluarganya untuk keluar kampung. Kemudian wala yaltafit, nggak boleh noleh. Kenapa? Karena ditetapkan oleh Allah, siapa yang noleh melihat siksa, nanti siksanya akan mengejar dia. Maka ini ujian dari Allah. Mendengar suara keras, ada siksa terjadi di belakang, tapi nggak boleh noleh. Nah, diuji oleh Allah, taat tidak? Kalau tidak taat, dia nekat noleh karena pengen tahu, ya, karena gusar pengen tahu, siksa akan mengejar dia. Nah, maka dalam sebagian kitab tafsir disebutkan yang noleh ini istrinya Nabi Lut. Dia sudah keluar bersama Nabi Lut, tapi kemudian noleh. Nah, pas noleh itu siksa mengenai dia. Yang lain-lainnya lanjut, tapi dia terkena siksa. Sebagian kitab tafsir mengatakan begitu. Sebagian yang lain mengatakan illam ra'atak, kecuali istrimu, maksudnya kecuali istrimu jangan kamu ajak pergi, kamu tinggal saja. Maka menurut versi tafsir yang pertama, istrinya sudah ikut keluar tapi noleh, akhirnya kena siksa. Menurut tafsir yang kedua, dan ini yang dipilih oleh Imam Baghawi, illam ra'atak, kecuali istrimu, maksudnya jangan asri, jangan kamu ajak berjalan malam, tinggalkan dia, nggak usah diajak. Dia tidur, biarkan tidur, nggak usah diajak. Wallahu alam mana yang benar, karena memang dalam Al-Quran tidak ada perincian yang lebih detail. Bisa dimaknai begitu, bisa dimaknai juga yang pertama. Kemudian kalimat ini, inna mau'idahumus subuh, waktu mereka adalah nanti subuh. Ini dalam kitab tafsir disebutkan merupakan jawaban dari perkataan Nabi Lut. Nabi Lut mengatakan, siksa jangan ditunda, sekarang aja. Maka para malaikat mengatakan, Allah sudah menetapkan siksanya itu subuh, maka kami tidak bisa mendatangkan siksa sebelum waktu. Sudah, pokoknya kamu keluar saja, sesuai perintah Allah. Siksa tetap akan turun, tapi nanti sesuai waktunya. Dan dari sini diambil pelajaran, siksa turun kadang-kadang pada waktu subuh. Dan itu terjadi pada umat yang lain juga. Silahkan lihat pada surat Al-Hijr ayat 83, Allah mengatakan tentang kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. Maka siksaan teriakan itu menyambar mereka pada saat musbihin, mereka masuk waktu subuh. Maka siksa Allah Subhanahu wa taala bisa datang malam hari, bisa datang siang hari, tapi sangat sering datangnya pada malam hari, termasuk juga pada waktu subuh, itu masih akhir dari malam, ya. Pada surat Al-Qalam ayat 19 Allah mengatakan fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbik, datang kepada kebun tersebut satu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa hum naimun,
pada saat orang-orang pemilik kebun yang pelit itu sedang tidur. Fa asbahat kassarim, maka pagi-pagi sudah habis itu kebun tadi. Nah, ini malam hari, Pak. Kalau Nabi Lot akhir malam atau subuh, nah, maka siksa kadang-kadang datang pada waktu-waktu tersebut. Karena itu mari kita sebagai muslim jangan tidur menjelang subuh. Menjelang subuh itu waktunya bangun. Karena kalau kita pas tidur menjelang subuh, bagaimana kalau pas itu Allah turunkan siksa? Kalau kita sudah bangun, sudah ibadah kepada Allah, siksa turun dan kita kena siksa tadi, maka matinya mati bagus karena sedang ibadah, husnul khatimah. Kalau kita sedang tidur, ikut terkena siksa, ya sudahlah, nggak ada apa harapan kita untuk mendapatkan mati husnul khatimah, tapi matinya mati biasa saja. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat dibicarakan pada pertemuan kali ini, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan. Monggo, Pak. Ya. Ya, usulan ditampung. Ya. Tapi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, nama-nama Allah dibagi dua. Ada yang disebutkan dalam Al-Quran, ada yang disebutkan dalam hadis. Yang disebutkan dalam hadis cuma 18. Yang disebutkan dalam Al-Quran lebih banyak, yaitu 81. 81 tambah 18 berapa? 99. Tapi nama Allah tidak hanya 99, nama Allah tidak ada batasnya, karena ada nama-nama Allah yang hanya Allah yang tahu. Ini yang pertama. Sehingga kalau kita belajar tafsir Quran, otomatis kita sudah mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi, innahu hamidun majidun. Allah Maha terpuji. Nah, sudah kita pelajari. Semua perbuatan Allah terpuji, nggak ada yang tercela. Meskipun Allah kirim siksa, tetap terpuji. Kenapa? Karena ada hikmahnya siksa tadi. Kemudian yang kedua yang ini saya sampaikan, sifat Allah tidak terbatas 20. Yang mengatakan bahwasanya nama Allah terbatas 99 berarti tidak paham terhadap agama. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya ada nama-nama Allah yang diketahui oleh Allah saja. Maka tidak mungkin nama Allah itu terbatas. Yang mengatakan bahwa sifat Allah hanya 20 berarti belum paham. Karena sifat Allah sangat banyak. Dalam Al-Quran sering kita menemukan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini ada pertanyaan. Mau tanya, apa definisi laknat Allah? Laknat Allah maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa benar tidak boleh bermakmum kepada seorang yang statusnya masbuk? Ini berkaitan dengan bolehkah mengadakan jamaah yang kedua setelah jamaah yang pertama selesai.
Jadi pertanyaan ini bercabang dari masalah yang disebut oleh para ulama iqamatil jama'ati tsaniyah. Bolehkah mengadakan jamaah kedua setelah jamaah pertama selesai? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh mengadakan jamaah yang kedua. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh mengadakan jamaah yang kedua. Saya mengikuti pendapat yang mengatakan boleh mengadakan jamaah yang kedua. Otomatis kalau mengikuti pendapat ini, maka boleh bermakmum kepada yang apa? Masbuk. Kenapa? Karena syaratnya imam itu tidak harus dari awal dia meniatkan sebagai imam. Tapi kalau syaratnya makmum, harus dia sejak awal meniatkan sebagai makmum. Nah, orang yang masbuk, kita jawil menjadi imam. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak wajib seorang imam meniatkan sejak awal untuk menjadi imam. Beda kalau makmum. Makmum sholat di belakang imam, tapi tidak ada niatan untuk menjadi makmum. Tidak ada niatan untuk mengikuti. Nggak sah sholatnya. Harus dia ada niatan untuk menjadi makmum. Supaya sholatnya apa? Sah. Karena sholatnya dia kaitkan dengan sholatnya imam. Demikian. Maka silahkan, kalau mau mengikuti pendapat yang kedua, tidak mengadakan jamaah yang kedua, ya silahkan. Tapi kalau saya berpendapat, lebih kuat pendapat yang mengatakan jamaah kedua diperbolehkan. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bicarakan. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.